Halo guys, balik lagi ke channel gue. So hari ini gue akan kasih lihat hasil turnamen online gue. Jadi ini adalah live remote turnamen. Jadi diadainnya kemarin jam 7 malam. Ini diadain sama PvP Masters. Nah di sini kalian bisa lihat gue nge-sweep 6-0 dan pesertanya juga banyak yang jago-jago yang ikut. Ada One Ball, ada Serpenticolot dan lain-lain. Jadi ya turnamennya seru banget. Dan kita langsung masuk ke game aja. Ini rekamannya dari round 2. Jadi yang round pertama gue kayaknya ke-delete videonya. Jadi gue langsung mulai dari lawan Septiania 99. Oke, di sini kita sama-sama menggunakan Bibarel sebagai lead. Jadi di sini tinggal masalah bait dan ngebait aja. Dan tadi ternyata gue bener nge-shieldnya, nge-shield Hyperfangnya dia. Dan dia switch ke siapa namanya nih? Munchlax. Jadi Munchlax dia fast move Lick dan Bibarel gue kan normal type, jadi gue stay in pakai Bibarel karena gue punya Toxic Rock juga di belakang untuk membunuh Bibarelnya nanti, Bibarel punyanya dia. Dan di sini dan gue udah menang energi juga, jadi gue bisa 2 kali surf. Dan di sini gue berusaha ngebait pakai surf. Apakah akan mendapatkan shield? Dan ternyata di shield, dan gue pikir gue bisa serve sekali lagi, ternyata nggak sempet. But it's okay, gue masih punya Toxic Rock di belakang dan gue bisa counterin aja. Dan gue tadi udah bersiap-siap nge-switch kalau dia nge-switch. Dan gue udah buka kolom switch gue, kalau misalnya dia nge-switch gue langsung switch. Dan gue biarin masuk aja Hyperfangnya karena gue tahu Toxic Rock bisa nahan sekali Hyperfang. Dan gue masih bisa sekali mat bomin siapa namanya? Drapion dia. Dan terakhir gue Alolan Map dengan kondisi 1 shield lawan Drapion masih menang kecuali nggak ada shield ya. Kalau nggak ada shield gue kalah karena jatuhnya kan semua movesetnya Alolan Map diresist sama Drapion kan. Jadi kayak agak berat kalau misalnya kondisi sama-sama no shield gitu, no shield scenario. Tentunya Alolan Map gue bisa kalah. Dan di sini gue langsung straight aja ke Sludge Wave. Dan dia kotel gue lagi. Dan ini bisa bikin Drapionnya sekarat banget atau mungkin langsung mati. Oh ternyata tinggal 1 kali snarl lagi. Oke, good game untuk game yang pertama. Kita lanjut ke game yang kedua. Oke, di sini lagi-lagi sama. Kita lihatnya sama-sama Bibarel. Dan di sini ya sama kayak game yang pertama, masalah bait ngebait aja. Tapi kali ini gue akan straight ke Hyperfang. Tadi kan kayak pertama gue bait gitu kan. Jadi ya ini pinter-pinteran kalian ngebait aja. Misalnya kalian tadi pertama ngebait, terus kalian di sini ngebait lagi. Atau tadi pertama kalian Hyperfang, ini Hyperfang lagi. Ya itu pinter-pinteran. Masalah tebak-menebak itu udah masalah hoki-hokian juga sih. Dan gue tadi berhasil masukin Hyperfang gue dan dia switch ke... gue switch ke Toxic Rock karena gue pikir oh mungkin bisa gue counter dan bisa bunuh Bibarelnya. Cuman di sini jadi Toxic Rock gue terswitch lock sama Pidgeot, tapi nggak apa-apa. Pidgeot kan typingnya flying normal, jadi dia kena counter damage gue masih kerasa sakit. Dan tadi dia bener nge-shield Sludge Bomb gue, dan gue di aerial S gitu aja. Dan gue masih punya Alolan Muk. Alolan Muk nih bagus banget sih di Toxic Cup ya menurut gue. Dia salah satu Spice Picks yang ngancurin meta banget sih. Contohnya kayak War Madam Trash dikalahin juga sama dia. Banyak lah. Jadi kayak bagus banget sih. Karena kan Snarl kalian tau lah. Generate energy cepat banget. Ngisi ke Dark Pulse cepat banget. Jadi bagus. Dan dia Pokemon terakhirnya ternyata Drapion. Dan gue punya siapa namanya? Bibarel. Dan untungnya di sini gue sempet sekali lagi Hyperfang. Nggak sempat sekali lagi Hyperfang sih. Maksudnya sempat Hyperfang karena tadi sempat nahan crunch-nya dia. Dan ini membuat gue dalam posisi yang sangat menguntungkan dan bisa menyelesaikan pertandingan dengan Dark Pulse. Oke, good game dengan round 2. Jadi udah 2-0. Ini game ketiga yang kita mainin. Kali ini lead gue pakai Toxic Rock. Dan dia pakai Bibarel. Dia 3 kali pakai Bibarel leadnya ya. Waduh, dia switch ke War Madam Trash dan itu gue agak telat sedikit untuk nge-switchnya. Jadi sempat kena confusionnya sakit banget ke Toxic Rock karena Toxic Rock itu tipenya fighting poison kan. Jadi double weakness terhadap psychic. Jadi kalian harus hati-hati kalau pakai Toxic Rock.
harus kalau misalnya sudah menang lead, misalnya harus sigap kalau misalnya dia switch ke War Madam Trash atau ke Confusion user lainnya, kalian harus buru-buru switch juga kalau nggak bocor banget Terra Toxic Rock-nya. Dan di sini gue biarin aja, dan gue tahu itu Iron Head karena Iron Head tidak akan memberikan damage yang cukup besar ke Bibarel. Dan dia nice banget switch ke Bibarel untuk farmingin Bibarel gue. Dan di sini dia sempat sekali serve dan mau nggak mau gue shield karena gue masih ada energi untuk membunuh Bibarelnya dia. Gue tau sih harusnya di sini gue undercharge saja kayaknya biar gue bisa counter. I don't know. Ya, Chernat ya bisa. Ternyata terakhirnya adalah Steelix. Dan Drapion lawan Steelix kondisi no shield tentunya dimenangkan oleh Steelix karena Steelix bisa langsung straight ke Earthquake dan langsung membunuh Drapion gue. Dan gue gak akan sempat kekejar 2 kali Aquatail. Oke, good game jadi 2-1 ya lawan Septian G99. Good game dan kita lanjut ke round 3. Di sini gue melawan Range Juve. Nah, Range Juve ini dia bawa, kalian bisa lihat ada Shift 3 ya, unik banget. Dan itu bukan Onyx sih, sebenarnya Steelix, jadi dia salah masukin, cuman gak apa-apa. Oke. Tadi gue pakai Girafarik Delete dan gue switch ke Alolan Muk. Jadi kayak Alolan Muk nih bagus banget sih di Toxic Cup. Dan di sini ya lawan Bibarel juga nggak goyang gitu. Dan gue bahkan bisa ngabisin 2 shield dia nih. Kalau ini nggak di shield tentunya akan membunuh Bibarel. Kalau di shield tentunya akan menghabisi shield dia. Dan dia switch ke Golbat. Dan di sini gue balik dengan menggunakan Drapion karena gue tahu dia lagi ada energinya. Kalau misalnya gue balik dengan menggunakan Girafarik, gue mungkin bisa kena 2 kali Poison Fang dan ya membuat gue mungkin memaksa gue untuk. Ternyata dia pakai Ominous Wind. Jadi gue langsung switch ke Girafarik karena Girafarik juga resist terhadap Ghost karena kan dia typingnya adalah normal psychic. Jadi 1 kali resist terhadap Ghost. Jadi gue langsung switch aja ke Girafarik karena Girafarik kan punya Confusion. Dan bedanya kalau Girafarik sama War Madam, Confusionnya lebih sakit Girafarik punya karena dia ada step damage-nya. Jadi damage Confusionnya lebih sakit karena dapat typing dari psychic-nya dia. Oke, sini gue balik lagi dengan menggunakan Drapion. Dan gue dalam kondisi yang sangat buruk karena tentunya gue gak bisa farmingin. Gue berusaha undercharge, jadi gue bisa farmingin, tapi ya darah Steelixnya masih banyak banget dan gak akan sempat ngebunuh Steelixnya dia. Ini harus 2 kali serve sih. Dan gue kalah di game yang pertama. Well played dari dia. Dan kita lanjut ke game yang kedua. Nah, di game yang kedua ini gue menang lead dan dia switch ke Shift 3. Nah di sini gue langsung switch juga ke Toxic Rock. Di sini nggak perlu nge-shield apapun sih. Gue yakin Shift 3 gue tahan 2 kali Leaf Blade dan gue bisa farmingin dia aja cukup dengan counter. Kalian bisa lihat. Dan terakhirnya Pokemonnya bisa gue Sludge Bomb. Kayaknya dia akan balik lagi dengan menggunakan Golbat. Ini tidak akan memberikan damage yang cukup besar karena Golbat kan poison type, jadi dia resist terhadap poison juga. Tapi lumayan lah damage-nya segitu. Dan gue balik lagi dengan menggunakan Girafarik di sini. Gue langsung switch ke Drapion. Ini harusnya sih gue stay in sih sama Girafarik. Di sini gue ngelakuin kesalahan. Harusnya gue tetap stay sama Girafarik karena Drapion lawan Golbat pun menang di belakang gitu loh. Salah sih ini, cuman it's okay. Gue pikir mungkin dia ngomong ngeluarin sesuatu yang resist terhadap Girafarik gitu. Dia misalnya ngeluarin War Madam atau apa. Ternyata dia ngeluarin Bibarel. Gue malah dalam kondisi yang kurang menguntungkan di sini. Jadi gue crunch aja.
Untungnya dia ke-bait sama gue di Aquatel. Semua langsung crunch. Dan di sini gue ice fake-in aja, udah kerasa banget. Sini nggak perlu gue shield sih, sekalipun Shadow Ball tidak akan memberikan damage yang cukup besar. Jadi nggak perlu gue shield, tinggal gue confusion down aja. Oke, kita lanjut ke game ketiga. Jadi kondisinya satu sama ya. Gue kalah lead. Gue langsung switch ke Drapion, buru-buru. Dan gue langsung, nah ini yang gue suka dari Drapion ya. Kalau misalnya dia buat masuk, buat jadi safe switch itu lumayan bagus. Seperti video-video gue yang sebelumnya, gue udah pernah kasih tahu ke kalian. Kayak Drapion sama Alolan Magnet kayaknya menurut gue termasuk safe switch ya. Jadi kayak kalau kita kalah lead switch ke situ, kita masih bisa balikin menang. Kecuali dia ngeluarin Toxic Rock ya. Toxic Rock berat juga. Dan di sini gue spamming aja Aquatel gue, dan gue sempet ngeluarin Aquatel sekali lagi. Dan sini akan memaksa dia menggunakan shieldnya kedua atau membiarkan Steelixnya mati. Dan memaksa dia menggunakan shieldnya kedua. Dan sini gue let go karena gue masih punya Alolan Mag di belakang untuk membunuh Wormadam Trash-nya dia. Nah di sini gue farmingin dengan Toxic Rock. Cukup di counter aja. Dan Wormadam Trash-nya keluar lagi, dan gue bisa ngeluarin, dan gue langsung buru-buru switch ke Alolan Mag. Ini kesalahan dia di sini menurut gue, dia nggak Iron Head gue. Mungkin harusnya, dan dia nggak buru-buru switch. Harusnya dia langsung switch ke, kalau nggak salah dia bawa Bibarel deh. Iya, harusnya dia langsung buru-buru switch ke Bibarel di sini. Dan gue langsung Sludge Wave. Karena udah nggak ada shield, mungkin harusnya, I don't know, mungkin double Dark Pulse akan lebih bagus. Di sini jadi sebenarnya gue biarin Mag gue mati, jadi gue bisa farmingin Bibarelnya dia, dan gue sempat ngeluarin Mud Bomb. Tadi kalau misalnya gue bunuh Bibarelnya dia, mungkin gue dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Jadi itu dengan gue lakuin dengan tujuan gitu loh. Jadi kayak gue biarin Mag gue mati. Jadi biar gue bisa farmingin Bibarel dia, dan gue memenangkan game yang ketiga. Oke, jadi ini posisinya gue udah menang 3 kali ya. Dan kita lanjut ke game selanjutnya. Di sini gue melawan 00 Isman 00. Nah, ini dia bawa Wigglytuff. Jadi line up gue ini, karena gue nggak bawa yang pure poison atau pure steel, ya agak sebenarnya agak lemah terhadap Wigglytuff. Jadi kalau ketemu Wigglytuff agak kesusahan, jadi kalian harus, saran gue sih kita harus tetap bawa Steel 1 atau bawa yang pure poison gitu kan. Ini gue bawanya Dark Poison ya, jadi neutral terhadap Charm. Tapi kalau kita ada bawa pure poison kan, poison resist terhadap Fairy, jadi kita masih bisa ada jangkarnya gitu. Ya di sini Toxic Rock gue lagi lawan Bibarel. Cukup kita counter aja. Kita farmingin. Kita bisa nge-skill Pokemon berikutnya. Ternyata adalah Escavalier. Dan di sini gue Mud Bomb aja, dan gue Mud Bomb lagi. Apakah akan di shield? Ternyata di shield, dan gue langsung switch ke Alolan Mag. Sini kalian bisa lihat Escavalier tuh lembek banget, jadi kalau udah no shield dia bahaya banget sih. Kalian bisa lihat sini, sekali gue Dark Pulse saja langsung karat. Yep. Good game untuk game 1. Oke, yang game kedua nggak ada karena sempat ada kendala teknis. Jadi gue lagi dalam posisi yang menguntungkan. Terus tiba-tiba si Ismannya katanya sih force close. Cuman kan kalau misalnya turnamen online gini harus menyertakan record untuk request kalau mau ada remake gitu, dan dia ternyata tidak merecord gitu. Jadi kayak ya gue juga punya hak untuk tidak nge-remake karena gue dalam posisi yang menguntungkan, dan kalau gue remake ya gue bisa aja jadi kalah gitu, dan dia nggak ada bukti juga dengan nge-record. Jadi kita berdua akhirnya setuju untuk gue menang di game yang kedua. Jadi kayak ini udah kondisinya 2-0 dan ini game ketiga. Ya gitulah, jadi kalau misalnya mau turnamen online kalian harus record turnamennya
matchnya. Jadi kalian ada bukti kalau misalnya terjadi kesalahan teknis, kendala teknis kayak lag atau tiba-tiba force close, itu ada buktinya melalui record. Nah kalau misalnya nggak ada recordnya kan berarti nggak ada bukti. Jadi ya kalian juga nggak boleh baper kalau misalnya kalian minta remake terus nggak dikasih sama musuhnya, karena itu karena ya nggak ada record, nggak ada bukti, kalian nggak bisa maksa juga untuk remake gitu. Oke, kita lanjut aja. Di sini dia ngeluarin Wigglytuff tadi. Untungnya gue masih bisa ngehajar dengan Drapion. Di sini gue Aquatail aja. Oh tadi gue ngelakuin kesalahan kayaknya. Harusnya gue nge-surf Escavalier dia, malah gue Hyper Fang. Tadi kalau gue surf mungkin gue bisa memenangkan game yang ketiga ini. Jadi bodoh banget kesalahannya. Iya ya, harusnya tadi kalau gue surf gue bisa menang nih di game ini. Tipis banget. Oke, kita lanjut. Dan ini round kelima gue melawan One Ball. Ya jadi bisa dibilang One Ball ini salah satu player kuat juga di Indonesia. Kemarin dia baru aja juara yang Rose Cup di Bandung. Dan di sini gue kalah lead dan gue langsung switch ke Alolan Muk. Dan dia switch ke Toxic Rock. Nah ini gue bilang Alolan Muk tuh ngeri banget coy. Dia spammingnya cepet banget ke Dark Pulse. Dan di sini gue bisa Dark Pulse lagi. Dan kalau ini misalnya nggak di shield, tentunya akan membunuh Toxic Rocknya dia. Dan kalau dia nggak nge-spam Mud Bomb ke gue, mungkin gue bisa Dark Pulse lagi sekali lagi dan memaksa dia untuk menggunakan shieldnya yang kedua. Jadi ya bagus banget Alolan Muk. Sini gue ngeluarin Toxic Rock gue untuk farmingin Toxic Rock dia. Dan gue langsung buru-buru switch ke Drapion. Ternyata belakangnya dia adalah Drapion juga. Oke. Gue dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di sini. Karena satu-satunya chance gue menang adalah Drapion gue bisa membunuh Wormadam-nya dia. Cuman kalau kayak gini kan Drapion gue sulit menang juga lawan Drapion-nya dia. Jadi ya saya dibilang hampir udah good game lah untuk game yang satu. Sini udah tinggal masalah cepet-cepetan Aquatail aja. Dan di sini gua nggak sempet untuk ngeluarin Aquatail sekali lagi. Dan dia langsung di Iron Head dan ini cuma tinggal di Confusion aja. Toxic Rock gua modar karena dia double weakness kan terhadap Psychic. Bocor banget di Confusion. Oke, good game untuk game yang satu. Kita lanjut ke game yang kedua. Nah di sini lebih ke match-up-nya neutral. Gua Hippowdon, gue langsung switch ke Girafarig. Dan dia kayaknya kaget dan agak telat switch dan agak telat switch. Jadi gue masukin 2 kali Confusion ke Toxic Rock dan Toxic Rock dia langsung sekarat. Kalian bisa lihat Girafarig sakit banget damage-nya. Dan dia switch ke Wormadam. Nah ini Girafarig pun lawan Wormadam nggak jelek gitu. Girafarig masih bisa ngehajar dengan Thunderbolt gitu. Jadi kayak kalian pasti udah tahu lah Girafarig punya Thunderbolt, punya Psychic. Jadi nggak bisa diremehin gitu loh Girafarig. Salah satu Psychic bagus juga di Toxic Cup gitu loh. Oke, di sini gue masih punya dan di sini gue Fire Fang aja. Dan dia balik dengan menggunakan Bibarel. Dan gue sempat nge-counter beberapa kali dan dia nge-surf Toxic Rock gue. Di sini gue biarin aja karena gue tahu gue dapat menahan sekali surf dan gue langsung Mud Bomb. Dan dia biarin aja, let go. Dan di sini cukup gue Fire Fang aja. Nggak perlu kita body slam. Karena kalau kita body slam kita rugi 1 fast move. Jadi di sini gue yakin dengan Fire Fang aja cukup. Jadi gue fokus fast move aja untuk membunuh dia. Oke. Good game untuk game yang kedua. Kita lanjut ke game yang ketiga. Nah, gue pakai Hippowdon lagi di depan. Dan ketemu sama Golbatnya dia dan gue langsung langsung body slam. Dan di sini gue nebak dia ngeluarin Shadow Ball dan ternyata benar. Dan gue langsung switch ke Girafarig.
Gue pikir dia telat switch lagi, gue pikir bisa 2 kali confusion tentunya akan membunuh Golbat dia, ternyata dia sudah siap, dia langsung switch ke Wormadam. Dan gue langsung Thunderbolt dan gak di shield ternyata. Dia melakukan kesalahan sih menurut gue, harusnya dia shield Thunderbolt di situ karena Pokemonnya udah banyak yang low, dia terlalu nahan shield sih di sini. Dan ya cukup gue Firefang aja. Di sini sebenarnya agak ada insiden kayak water gunnya si One Ball agak nge-lag sedikit. Cuman menurut gue sekalipun nggak nge-lag pun nggak akan merubah gamenya karena gue memang dalam posisi yang udah bisa dibilang 80% menang karena cukup gue counter aja Bibarel kalah pasti sama Toxic Rock ya. Kalian bisa lihat belakang gue Toxic Rock, belakang dia Bibarel. Jadi kayak udah pasti menang Toxic Rock, cukup di counter aja bahkan ini. Bisa lihat. Oke. Good game. Jadi gue berhasil memenangkan 2-1 melawan One Ball dan kita lanjut ke final. Oke, di final ini gue akan melawan Nolser Panic A Lot, Pauser Panic A Lot atau Denny. Jadi tadi gue menang lead, dia switch ke Golbat, gue switch ke Alolan Muk. Nah, Alolan Muk lawan Golbat tentu dimenangkan oleh Alolan Muk karena Alolan Muk resist terhadap semua skill Golbat. Shadow Ball ataupun Poison Fang tidak akan memberikan damage yang cukup besar. Dan di sini gue langsung straight lagi ke Dark Pulse, gue takut dia ngeluarin Poison Fang atau Shadow Ball, jadi memaksa gue untuk nge-spend shield gue dan gue nggak mau gitu. Dan di sini gue sempat ngeluarin sekali Dark Pulse lagi. Akan memberikan shield pressure, ternyata nggak ada shield. Di sini harusnya gue ngeluarin Toxic Rock sih. Nah, kesalahan gue di sini ngeluarin sama aja sih sebenarnya. Karena di game 1 ini terakhirnya dia ternyata adalah Qwilfish. Jadi Qwilfish ini salah satu Spice Pick yang bagus juga. Dia resist terhadap counter karena ada punya poison type-nya dan dia water gitu dan dia bisa ngehajar Hippowdon gue. Terus gue kayak anjir belakangnya Qwilfish. Ya udahlah, ini bisa dibilang good game untuk game yang pertama. Jadi gue kalah line up di game yang pertama ini. Qwilfish-nya bisa makan semuanya. Mungkin harusnya gue stayed in aja sama Hippowdon, itu salah satunya kesempatan menang gue. Jadi gue nggak spam body slam terus. Mungkin bisa memenangkan game yang pertama, mungkin ya. Karena terakhir gue Toxic Rock lawan Steelix tentunya masih bisa ngehajar lah. Harusnya gue stayed in aja sih sama Hippowdon. Kesalahan gue. Dan di sini GG di crunch. Oke. Lanjut ke game kedua. Gue menggunakan Hippowdon lagi di lead. Berharap nangkap Steelix-nya lagi. Karena gue pikir Denny gak ganti lead. Jadi gue tebaknya oke-nya gue pakai Hippowdon lagi. Ternyata dia ganti Golbat. Dan gue langsung switch ke Alolan Muk. Seperti biasa. Dan dia switch ke Escavalier. Dan di sini gue Dark Pulse saja. Tentunya akan memberikan damage yang besar ke Escavalier. Dan gue sempat sekali Dark Pulse lagi. Dan dia berusaha untuk ngefarmingin Alolan Muk gue dengan counter aja. Oke. Di sini tinggal gue Fire Fang aja, mati si Escavaliernya. Gue berharap dia nggak sempat nge-skill, ternyata sempet, darahnya udah tinggal 1. Jadi gue mau nggak mau harus nge-shield Drill Run. Kalau nggak gue shield tadi, tentunya akan memberikan damage yang sangat besar. Dan dia balik lagi dengan menggunakan Qwilfish, tapi kali ini gue bawa Girafarik. Dan belakangnya dia semuanya poison type, yaitu Golbat sama Qwilfish, yang mana mereka weak terhadap Psychic. Jadi gue bisa confusion aja lawan keduanya. Harusnya sih gue confusion aja sini, nggak perlu gue Thunderbolt. Jadi game kedua ini gue berhasil mengambil alih. Jadi kondisinya 1 sama di final. Kalian bisa lihat Girafarik to the rescue. Jadi kalau misalnya Psychic sih gue lebih pilih Girafarik sih dibanding Wormadam Trash untuk confusion user ya. Oke, ini game terakhir, game ketiga, game penentuan untuk final.
Dan di sini dia menggunakan Hippowdon lead, gue pakai Girafarig, gue pikir paling kemungkinan dia pakai Golbat lagi di depan nih, atau misalnya Qwilfish di depan. Ternyata salah nebak, ternyata dia bawa Hippowdon di depan. Dan gue langsung switch ke Toxicroak. Ini kesalahan gue sebenarnya, harusnya gue jangan switch dulu. Jadi ya gue ke switch lock sama gue bait. Dan gue mau gak mau nge-shield tadi Body Slam dia lagi ke bait. Dan sini gue Sludge Bomb. Dan menurut gue harusnya Denny di sini dia berusaha farming down Toxicroak gue sih. Kayak mungkin dia takut gue ngeluarin Sludge Bomb lagi, jadi mau gak mau maksa dia untuk ngeluarin shieldnya kedua. Ya itu it's debatable lah. Dan sini gue ngeluarin Girafarig gue, cukup di confusion aja si Golbatnya. Dan gue langsung switch ke Hippowdon juga untuk menahan Body Slam dia. Kalau misalnya Girafarig gue kena Body Slam mungkin akan mati ya itu gue. Girafarig gue. Jadi gue langsung switch pas lagi dia ngeluarin Body Slam. Dan dia terakhirnya ternyata adalah Escavalier, yang mana dia double weakness terhadap api. Jadi cukup gue Fire Fang aja, bocor banget darahnya. Kalian bisa lihat. Dan di sini tipis banget menangnya. Dan gue sempat sekali Psychic lagi. Dan oke, sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue. Thank you guys. See you guys in the next video. Goodbye.